Instagram namanya jadi Bima Ek Bim. Oh, biar dibayar gitu. Kalau gaji nggak capek. Ketiga beda gitu. Ininya kan pergerakannya kurang cepat kan. Iya. Pernah aja gue ngeluh kayak itu dah. Jadi kalau orang yang jadiin pekerjaannya hobi itu, dia tuh ketika bosan nggak tahu mau ngapain. Sampai-sampai Instagram aku tuh di unfollow gitu. Beratnya tuh hari panas. Kapan nikah Bim? Kalau nikah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Hari ini kita bakal ngelanjutin ngoceh episode keempat ya Bim kan. Keempat kali ini kita kedatangan teman lama yang termasuk di awal-awal ngerintis vendor wedding photographer Seven Color. Nah, kali ini kita bakal sambut Bima Aristama. Benar kan Bim? Benar Bang. Bima Aristama. Itu nama panjangnya. Nama panjang ya, tapi panggilan Bima kan. Bima. Kenapa di Instagram namanya jadi Bima Ek Bim? Oh, itu waktu itu karena terlalu panjang kali nama Bima Aristama buat Bima Ek aja. Bima Ek ya. Untung Ek-nya cuma 2 kan. Ketiga beda gitu. Untung Ek-nya cuma 2 kan. Kalau 3 beda lagi. Bim, sekarang lagi sibuk apa aja Bim? Kerjaan, hobi, lagi sibuk apa aja? Kerja Bang. Kerja ya. Kerja. Jadi kerja schedule Senin sampai hari Jumat ya. Jadi Sabtu kalau abang ada job bisa bantu-bantu ya kan Bim? Bisa freelance. Jadi benar-benar freelance, job utamanya di perusahaan ya Bim. Capek nggak Bim kalau kerja di lapangan tuh kan kita harus bangun pagi, pulang sore. Itu tuh apa keluhan Bima? Capek nggak? Gimana sih rasanya kalau kerja di lapangan kan buat kawan-kawan yang belum pernah kerja di lapangan, mana tahu pengen tahu kerja di lapangan tuh kayak mana kan orang tahu enaknya aja terima gaji aja kan, tapi yang susahnya dia nggak tahu. Gimana Bim? Kalau kerja di lapangan tuh yang paling beratnya tuh hari panas ya, tengah hari ya. Tengah hari. Job desknya di lapangan apa Bim? Apa? Jobnya di lapangan? Oh, scaffolding. Jadi masang kerangka-kerangka. Untuk bangunan. Jadi ada pekerjaan yang tinggi gitu. Jadi kita bangun kayak kerangka-kerangka biar keliling gitu kan. Kalau di kalian pernah ngeliat ruko, kalau ruko itu scaffoldingnya dari kayu ya Bim ya. Kalau yang di perusahaan di PT Chevron gitu, scaffoldingnya dari besi kan Bim. Iya Bang, dari besi. Itu pipa. Itu kita memang masang dari bawah ya Bim ya? Ya dari bawah Bang. Minimal tuh Bim berapa orang ngerjain yang kayak gitu? Paling banyak itu sekitar 12 orang. 12 orang ya. Berarti kita masang aja kan? Kalau untuk yang ngerjain beda lagi. Kita cuman masang habis itu bongkar ya. Capek ya Bim kalau hari panas. Tapi kalau gajiannya? Kalau gaji nggak capek. Kalau udah gajian udah nggak capek ya. Itu kenikmatan ya Bang. Kenikmatan ya. Tapi kalau di perusahaan tuh nggak kerasa kan. Senin sampai Jumat tiba-tiba udah gajian aja kan. Kalau di perusahaan mungkin itu ya Bim, panas ya Bim. Pekerjaan di sana. Kalau ini pernah ngerasa nggak Bim? Kan di perusahaan tuh kita harus bangun pagi terus. Pernah nggak ngerasa sampai kapan nih bangun pagi terus gitu? Pernah Bang. Pernah ngeluh waktu kayak gitu seperti kecapean kan kadang kan. Pernah ya. Pernah aja gue ngeluh kayak itu dah. Bangun pagi itu susah kan. Karena dulu abang juga pernah kerja di PT kan. Jadi yang paling berat tuh bangun paginya itu. Karena pulang kerja udah capek kan kemarinnya kan. Mau bangun pagi itu susah kan. Terus Bima aktif juga ya di komunitas Instamit ya. Waktu kita kenal Bima di Instamit dulu kan. Tapi sampai sekarang masih di komunitas kan. Masih. Instamit tuh komunitas apa Bim? Fotografi Bang. Fotografer ya. Isinya kayak misalnya orang pengen belajar foto gitu, jadi bisa kami ajar yang belum mengerti. Oh iya, jadi buat komunitasnya buat pemula gitu ya. Pemula ya. Kalau model juga masuk di dalamnya.
model tuh masuk juga Bang. Juga. Jadi Instamit itu komunitas. Ketua siapa sekarang, Bim? Kalau ketua kami nggak pakai ketua Bang. Belum ya. Kami semua gitu. Nggak ada apanya. Cuman ngejalanin semua. Pengarah buat ada event-event gitu. Pengarah itu seperti kayak Ijab Daniel. Oh gitu ya. Sandri, kesepakatan bersama aja ya, Bim ya. Sama. Berarti sekarang kan masih aktif motret nih, Bim? Masih ya. Masih kan. Masih ingat nggak, Bim? Pertama kali kok bisa sampai mungkin bisa cerita dulu gimana Bima akhirnya ini suka sama hobi fotografer. Awalnya tuh suka difotoin Bang. Awalnya suka difotoin ya. Pakai lensa yang moto pakai cup. Ya. Apa tuh? Pakai efek kan. Tutup nanti ginian ya. Iya. Awalnya dari sana ya. Awalnya dari difotoin terus pengen pula motoin orang gitu. Pengen punya kamera juga. Jadi belajar. Awalnya tuh foto-foto binatang hewan gitu mah, monokrom. Monokrom. Nah, awal-awalnya kayak gitu. Terus jumpa di Instagram kayak ada komunitas Urbek Duri. Urbek Duri. Masuk dari Urbek Duri. Di situ mengenal kayak foto model di situ juga. Baru setelah itu kepikiran untuk mencari uang dari foto gitu. Iya, waktu itu awalnya hobi aja ya, awalnya hobi. Karena capek kan kalau moto-motoin, kita beli kamera kan. Iya. Kalau baru-baru mungkin kan jiwanya masih pengen belajar moto, tapi kalau kita udah tahu tuh pasti pengennya cari duit kan. Pengalaman kalau foto model tuh ada yang buruk nak, Bim? Kalau soalnya abang dulu kalau foto model itu kan, kalau kami kan kalau dulu zaman abang tuh berbayar dulu kan, karena nggak ada komunitas kan. Jadi kalau ada orang, bang hunting berapa, ada tarifnya gitu kan. Karena abang dengar sekarang kan karena komunitas, jadi cewek-ceweknya banyak difoto gratis. Terus abang dengar juga ada beberapa udah difotoin, terus fotografer lain ngajak, akhirnya sombong. Ada jumpa kayak gitu nggak? Ada banyak kayak gitu bang. Sampai nggak ditegur ya? Iya. Ada. Ada juga gitu. Sampai Instagram aku tuh di unfollow gitu. Di unfollow ya. Padahal kita yang naikin apanya kan. Iya. Jadi itulah. Mulai dari kami lah gitu. Iya. Jadi mulai harus ingat pangkalnya dari mana. Jadi sebagai rasa terima kasih, jangan sombong. Karena kan memang kita ngajak di awal itu mungkin bukan foto kita yang terbaik kan. Karena ada fotografer lain juga ngajak, ayo dia nak mau kalah, diajak juga model yang kita fotoin. Akhirnya sama dia agak bagusan, terus kita ditinggalin gitu ya Bima. Terus Bim, gimana akhirnya Bima bisa terjun ke wedding? Karena kan biasanya ke wedding tuh kita pasti harus ikut orang dulu kan, pasti kan. Karena kalau kita langsung turun tuh agak sulit agak sulit dapat jobnya, karena orang nggak percaya kita ini beneran fotografer wedding atau enggak gitu, karena hasil-hasil belum nampak kan. Gimana awalnya Bima sampai terjun ke fotografer wedding? Awalnya itu diajak sama orang. Diajakin foto wedding. Awalnya nggak dibayar bang. Awalnya nggak dibayar ya. Katanya kalau mau belajar ikut aja dulu katanya. Mau belajar ikut aja dulu. Ikut aja dulu. Padiah ya. Habis aku iya aja kan. Iya aja, karena kita mau belajar kan. Mau belajar bang. Pengen tahu gimana caranya kan. Jadi ikutlah sama abang tuh kan awal-awalnya. Udah setelah tuh baru diajakin sama temannya dia. Yang lain lagi temannya dia. Diajakin foto wedding. Di situ aku kayak belum paham lagi bang sama wedding nih. Wedding belum paham ya. Ada yang untuk foto tamu, foto posenya, bagi-bagi gitu. Bagi job ya. Jadi job. Di awalnya itu Bima foto tamu ya. Enggak, kalau di awal tuh aku semua gue apain bang? Semua digas ya. Karena enggak tahu tuh. Semua digas kan, foto pose foto candid, foto tamu. Bingung. Abang juga pernah dulu dengar cerita katanya awal-awal abang ngajak Bima kan, Bim, abang manggil abang ya, karena gak kenal kan, kenal Instagram. Iya, anggap aja lah Bim bisa bantu job nggak Bim? Terus Bimanya langsung nyolot kan, bayar berapa bang? Kan ya kan, masih ingat kan,
langsung nyolot mah bilang kan. Tuh abang, kalau abang sih nggak masalah kan, karena memang harus gitu kan. Kalau kita kita kesepakatan dulu di awal kan, jangan nanti udah selesai nggak sesuai bayarannya kan. Terus abang heran kan kok bisa gitu Bima, rupanya gali-gali cerita ternyata pas ngejob, pengalaman dulu pernah dibayar 50.000 ya Bim, dijanjikannya segini, terus dibayarnya ya sih beda lagi 50.000 ya. Itu job apa dulu tuh Bim? Itu waktu itu job kayak foto ada acara gitu Bang, bukan wedding. Event ya, bukan wedding ya. Di situ awalnya. Dijanjiin sekian, dibayarnya rupanya tidak sampai setengahnya kan. Akhirnya sampai ribut ya. Ribut Bang, siap. Setelah itu Bang. Terus Bim, setelah itu setelah Bima ngejob wedding pertama sama orang kan. Habis itu baru sama di situ aku kenal Abang waktu itu. Oh iya, jumpa sama Abang ya. Jobnya di SMP 1 jumpa sama Abang kan. Terus kenal. Itu waktu itu Bima mau ambil mobil kan. Iya kan, kan ada Bima, Abang kerja Toyota ya. Aku mau ambil mobil kata Bima kan. Ya bisa Bim, nanti Abang bantu kan. Rupanya nggak jadi, udah keluar aja kan. Jadi habis dari situ tuh, baru habis tuh kita dekat kan. Baru job pertama sama Abang. Waktu itu job pertama di mana tuh Bim? Itu paling jauh. Job di pertama jauh. Di Kopar ya. Rantau Kopar ya, yang malamnya ada ini kan. Kuntilanak hantu kan. Ditakutin ya. Jadi waktu itu tuh Abang ini Bang, orang muanya bilang kan, Bang nanti ini bakal ada nenek lampir katanya, mohon barang-barang apanya diketepikan. Nah Bang kira itu tuh kan kayak orang kesurupan atau apa gitu. Rupanya orang normal dan kalau kena kamera ya tendang aja kan. Suruh ganti kan. Tapi kalau sama Abang Bim, memang sering jumpa ngejob di jauh-jauh ya Bim ya. Iya Bang. Rantau Kopar aja kita pulang tengah malam 2 udah kayak di Pesawangan kan. Tapi alhamdulillah nggak ada begal kan. Takutnya hujannya. Hujan aja kan, karena di situ nggak ada tempat teduh kan. Terus gimana lagi Bim? Di arah Morobasung ya. Kalau itu tuh bisa ceritain Bim? Itu tuh pengalaman paling nggak bisa dilupain. Epic ya. Sampai jatuh. Naik motor Mio. Bannya botak kan. Akhirnya tergelincir kan. Di tanah kuning lagi becek. Kotor. Kita aja moto weddingnya nggak pakai selop kan, nggak pakai sepatu kan. Karena kata Abang tuh ya udah Bang nggak apa-apa. Pinjaminnya sendal ya kan. Mau pulang pun itu juga kan. Ada kendala kan. Mau lewat sana jalannya jelek kan, mau lewat sini katanya ada begal kan, kalau lewat jalan satu lagi katanya ada gajah kan. Akhirnya ya udahlah, pasrah aja, kita lewat di mana kita pergi situ kita pulang kan. Alhamdulillah aman ya Bim ya. Kayaknya aja serem kan. Habis itu di KUD ada juga ya, jauh kan. Itu paling jauh rasa gue. Itu paling jauh kan, sampai nampak kain putih di apa? Di apain orang. Rupanya digantungin kan. Digantungin orang. Jadi Abang juga sebenarnya itu tuh job pertama tuh ke kampung-kampung kayak gitu kan, di pedalaman. Biasanya kita di kota tuh jumpa baju tuh cuman 1 baju akad kan, 3 baju adat kan, maksimal kan. Itu kita di situ tuh sampai berapa baju kemarin? 7 ada enggak? Iya, sekitar segitu lah. Itu ganti-ganti terus baju. Ganti terus kan. Habis akad besoknya kita datang lagi kan. Pertama itu pakai adat Jawa ya. Habis adat Jawa ganti lagi Batak ya. Batak. Itu Melayu lagi kan, tepung tawar kan. Ada baju India kan. Baju gaun aja 2 kan. Hampir 7 kan. Ini enggak Bim? Kan Bima termasuk udah lama nih ngikut ngejob wedding kan. Rata-rata kan sering sama Abang kan. Ini nggak ada momen seru di wedding yang masih Bima ingat nggak? Kalau di wedding kayaknya mempergarain Bang Ivan lah. Bercandain Bang Ivan ya. Ivan jadi bahan apa ya? Jalan bulian. Ya. Karena Ivan kan
ala gaek kan. Jadi belum nampak lagi ininya kan, pergerakannya kurang cepat kan. Makanya kami jodoh-jodohin sama tamu-tamu kan. Tuh dia bilang iya pula kan. Lama tuh nengok Ipan dari tadi bang, padahal nak ada. Itu untuk Ipan besok babini nak boleh tengok-tengok apa le do bridesmaid. Ya Bim ya. Ini Bim, kalau menurut Bima nih mana enakan kerja 7 hari 2 hari libur atau jadi fotografer gitu? Kalau aku lebih enak fotografer gitu. Sebenarnya ya, kalau hati itu sebenarnya lebih suka hobi kan. Hobi yang dibayar gitu. Hobi yang dibayar kan. Tapi kalau kita yang hobi yang dibayar nih, kayak abang kan nggak ada kerjaan lain selain fotografer kan. Kalau kita bosan tuh kita nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau kayak Bima kan kerja di PT dari Senin sampai Jumat kan. Kalau bosan yuk motret yuk cari model yuk, hunting yuk kan, kayak kemarin kan sama Bowo sama Ade kan. Jadi kalau orang yang jadiin pekerjaannya hobi itu, dia tuh ketika bosan nggak tahu mau ngapain. Makanya abang nih udah tahu nih kan mau puasa kan. Ini bakal bosan sebulanan nih nggak ngapain kan. Makanya abang inisiatif nih buat YouTube lah lagi kan. Walaupun nggak berharap AdSense-nya sih berapalah duitnya kan. Yang penting keseruannya aja. Kulik-kulik cerita. Jadi Bim, kedepannya gimana nih Bim? Ada nggak rencana Bima bikin vendor sendiri atau tetap jadi freelance? Karena kan kedua pilihan itu sebenarnya sama aja. Kalau di freelance kan kita lebih ringan karena nggak ada tanggung jawab kan. Kalau di kita bikin vendor itu tuh tanggung jawabnya lumayan kan. Karena Bima ingat mah abang album dibanting di depan waktu kita ngantar di stand dari Kasim kan. Padahal itu bukan salah kita kan. Ya gimana nih Bim? Ada rencana nggak? Kalau untuk itu ada tuh. Karena di PT ini nggak selamanya. Gak selamanya ya. Nggak bisa juga dijamin. Tapi kalau untuk kita buat foto ini kan Sabtu Minggu tuh bisa ada aja gitu. Ada aja ya. Jadi bisalah wedding kan. Sebenarnya iya juga sih Fem, karena kan zaman sekarang nih semakin sikut-sikutan kan buat masuk ke perusahaan. Kalau kita punya usaha sendiri sebenarnya lebih bagus kan, karena kita nggak diatur waktu kan sebenarnya. Cuman balik lagi sih, kalau kita usaha sendiri itu di awalnya jalannya mendaki, agak berat, jadi memang payah ya. Ini Bim, mungkin pertanyaan pamungkas nih. Pertanyaan ndak apa namanya? Ndak disangka-sangka rupanya udah 17 menit. Abang upload video biasanya yang kayak gini 16 menit kan, rupanya udah 17 menit nih. Kapan nikah Bim? Kalau nikah karena nih Ipan nih yang kita ejek-ejek di wedding tuh kan, kayaknya nih udah dekat nih kayaknya kan. Kalau Bima kapan nih? Selagi teman-temannya masih banyak fotografer kan. Ada plan nggak Bim, atau masih mau sendiri dulu, main-main dulu? Kalau nanti itu pengen kali. Pengen sebenarnya. Cuman ada kendala gitu. Kendala dari keluarga aku. Oh iya. Karena banyak faktor sebenarnya kan. Faktor. Nikah itu kan bukan keinginan kita juga, karena kan kita juga pasti kayak Bima ada kebutuhan, apalagi anak paling besar kan. Pasti banyak tanggungan kan. Tapi jodohnya udah ada nampak sekarang. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sama yang ini enggak? Mudah-mudahan ya. Mungkin itu aja sih kayaknya ngobrol kita malam ini enggak? Ya Bim, kita akhir aja. Makasih buat Bima yang udah datang buat cerita ule ya. Cerita enggak penting. Yang penting harus masuk pokoknya. Tim Seven Color pokoknya harus masuk kan, cerita kan. Didahulukan tim kita dulu, baru undang orang kan. Yang lain lagi. Ya, yang lain lagi kan. Orang harus tahu tim Seven Color tuh seru-seru kan. Oke guys, sekian video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Bisa di like, di subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi